Selamat siang saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam sehat walafiat. Hari ini saya Agus Sahari akan memulai perkuliahan sejarah desain. Mohon saudara-saudara dapat menyimak dengan baik, dan kalau perlu saudara mencatat dan istilahnya mencari buku-buku referensi untuk menunjang perkuliahan ini secara lengkap. Selamat berkuliah dan selamat menyimak. Terima kasih. Segmen ketiga perkuliahan desain di Indonesia, era kolonial ya di Nusantara ini. Berikutnya. Oke. Nah, yang paling penting buat kita itu di era kolonial itu awalnya diekspansi atau didatangi oleh namanya Portugis ya, pada tahun 1511 di bawah pimpinan bacanya gimana, Albuquerque ya, Albuquerque berhasil berhasil menguasai Malaka. Kemudian masa keemasan Islam yang sudah tinggi itu terganggu dan memindahkan tempat perdagangannya ya menuju pesisir Pulau Sumatera di Pulau Jawa dan Pulau Jawa. Dan berkuasanya Portugis di Malaka berpengaruh terhadap rute perdagangan bangsa Belanda. Untuk menghindari Portugis, bangsa Belanda tidak melalui Selat Malaka, melainkan melalui pantai barat Pulau Sumatera hingga Selat Sunda. Oke, berikutnya. Nah, kita hanya lihat ini peninggalan-peninggalan Portugis saja yang penting. Benteng Portugis di Jepara, ada sisa-sisa bagaimana orang Portugis bisa menguasai Pulau Jawa ya di abad ke-15. Ini salah satu mereka membuat benteng di Jepara. Jepara itu Jawa Tengah ya. Bentuknya seperti lengkungan zaman Romawi. Oke, berikutnya. Ya, cepat. Nah, ini ada bangunan Taman Sari di Keraton Yogyakarta. Ini tempat pemandian permaisuri Raja Hamengkubuwono. Ini semua dibuat oleh arsitek atau zaman Portugis ya dengan ragam hias Jawa. Dan Taman Sari ini sampai diperkirakan tembus ke bagian bawah ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini Taman Sari setelah dipugar ya, di Yogyakarta. Tapi saya pernah masuk lorong, di bawah Taman Sari ini ada lorong memanjang entah sampai mana ya. Tapi ini lorong ini panjangnya sangat panjang sekali begitu. Sampai setengah jam aja saya nggak ketemu ujungnya. Jadi pada abad ke-15 mereka sudah mampu membuat lorong-lorong di bawah danau kecil begitu. Ada yang menyatakan bahwa lorong ini bisa sampai ke pantai selatan. Ada lorong ini bisa mengelilingi keraton dan sebagainya. Ini banyak versi ya. Cuma saya sampai sekarang juga belum tahu detail dari bangunan Taman Sari ini. Oke, berikutnya. Ini persenjataan modern abad ke-15 di Pulau Jawa, peninggalan Portugis. Nih, ada pistol, ada meriam, ya, dan sejumlah persenjataan lainnya. Coba berikutnya. Dan ini bangunan Portugis yang sudah dipugar, masih ada di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan di daerah di Bandung pun ada
biasanya ciri utama dari bangunan Portugis itu ada lonceng. Di satu lokasi tertentu ada lonceng yang fungsinya untuk membangunkan atau memberi tanda tertentu. Berikutnya. Nah, salah satu peninggalan Portugis yang sampai sekarang masih sering kita pergunakan itu adalah gitar atau ukulele atau bass betot atau peralatan-peralatan musik yang lain yang semuanya dipetik. Itu umumnya adalah peninggalan dari Portugis yang khas sampai sekarang masih bertahan. Ke berikutnya. Nah, kemudian ada era kolonisasi Belanda tahap 1. Portugis mulai tergeser, kalah sama Belanda, ya, dan terlihat mereka mendominasi dengan kebudayaan Barat, ya, di Nusantara. Salah seorang yang menjadi pemimpin zaman itu adalah Jan Pieter Soenkoen. Oke, selanjutnya. Ya, yang Pieter Soenkoen ini pada tahun 1619 dengan kapalnya membawa sebuah armada yang terdiri dari 17 kapal dengan pasukan sekitar 1.100 orang. Dan pada tanggal 30 Mei pasukan ini sudah mengepung dan membumi hanguskan seluruh kota-kota di Jawa. Dan Soenkoen kemudian membuat kota-kota baru yang diberi nama New Hoorn. Salah satu yang paling penting itu adalah dibangunnya kota Batavia. Ya, di Jakarta itu dulu namanya Batavia, sesuai dengan nama yang diberikan pada sebuah kastil yang sudah didirikan di sana pada 12 Maret 1619. Ini kedatangan Soenkoen diabadikan dalam bentuk lukisan. Orang Jawa tuh ini nih. Nah, Belanda pada zaman itu juga meninggalkan sejumlah karya-karya desain mebel, kemudian keramik, ya, dan mata uang. Yang ya, salah satu yang paling penting kita itu adalah almanak atau kalender, ya. Zaman itu namanya almanak, ya. Dan orang-orang Belanda yang hadir di Pulau Jawa atau di Indonesia ini adalah VOC. Jadi sebenarnya ini penjajahan dalam kedok perdagangan. Ini sebenarnya ya penjajahan, tapi supaya tidak citranya positif, mereka memberi nama VOC. Kalian mungkin di zaman SMA sudah pernah mendengar namanya VOC. Berikutnya, ya. Nah, beberapa peninggalan zaman Belanda yang Belanda pertama kali itu adalah bangunan-bangunan gereja, kastil, sekolah. Dan ini ada sejumlah senjata. Ya, di museum ada sejumlah senjata ketika pertama kali orang-orang Belanda sampai di Batavia. Dan ada senjata, ya. Zaman dulu senjata itu bukan hanya sekedar fungsi, tapi juga banyak fungsi hiasannya. Harus indah senjata itu. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah pertahanan Belanda menghadapi Inggris yang juga ngiler melihat Indonesia yang makmur, ya, segala macam bisa tumbuh di pulau ini. Inggris pun ingin menyerbu ke Indonesia. Belanda membuat berlapis-lapis pertahanan, ya, pada tahun 1800-an, ya. Berikutnya, nah, akhirnya diserbulah Batavia dan daerah-daerah lainnya. Kalahlah Belanda pada zaman itu. Kita mulai dengan era Thomas Raffles, walaupun hanya 5 tahun atau 6 tahun, ya, tapi Raffles ini hadir dan banyak hasilnya di sini. Oke, kita dijajah oleh Inggris. Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur Jawa pada tahun 1811 ketika kerajaan Inggris mengambil alih jajahan kerajaan Belanda
dan tidak lama kemudian dipromosikan sebagai gubernur Sumatera. Dan ketika kerajaan Belanda diduduki oleh kerajaan Belanda, ya di Belandanya sendiri di Eropa, Belanda itu juga diekspansi oleh tetangga sebelah, diekspansi oleh Perancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Ya, jadi berarti jajahannya juga jatuhlah kepada harusnya kepada Prancis. Sewaktu Raffles menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, ia telah mengusahakan banyak hal. Antara lain adalah mencanangkan otonomi terbatas pada setiap daerah, menghentikan perdagangan budak, mereformasi sistem pertanahan pemerintah kolonial, meneliti flora fauna Indonesia, meneliti peninggalan kuno seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan karya-karya sastra Jawa. Raffles dianggap penemu Candi Borobudur. Nih, penggalian Candi Borobudur itu awalnya memang dilakukan oleh Raffles. Ya. Bahkan dia kemudian belajar sendiri bahasa Melayu. Hasil penelitiannya di Pulau Jawa dituliskan dalam sebuah buku History of Java yang menceritakan mengenai sejarah Pulau Jawa. Dalam melakukan penelitiannya, Raffles dibantu oleh dua orang asistennya adalah James Cloud dan Colonel Colin Mackenzie. Oke. Itu aja ini Raffles. Nah, ini Raffles dengan bukunya History of Java. Kalau kalian punya uang sedikit, cobalah beli. Saya sendiri kagum terhadap bukunya ini karena di Jawa ya diteliti secara detail, mulai dari tumbuh-tumbuhan, hewan, sampai karya kerajinannya diteliti oleh Raffles. Oke, terusnya ya. Nah, Raffles itu juga desainer. Dia itu mendesain sendiri mebel-mebelnya ya di rumahnya. Ya, yang kemudian dikenal dengan nama mebel Rafflesian. Ini gaya Rafflesian. Ini juga mebel bergaya Rafflesian. Paduan gaya Eropa dengan ragam hias Jawa. Ini ada sisa-sisa peninggalannya sampai sekarang masih ada di museum. Oke, berikutnya. Nah, ini juga ide membuat Istana Bogor. Ini dari Raffles juga. Sekarang masih ada ya peninggalan Raffles ini. Kebun Raya Bogor dan Istana Bogornya. Ini buah gagasan dari Raffles. Oke, berikutnya. Nah, ini Borobudur tadi saya udah cerita. Awal ditemukannya tuh rubuh, tidak berbentuk seperti sekarang, amburadul. Nah, direkonstruksi itu atas jasa Belanda ya, Van Aert. Demikian pula Candi Prambanan. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, kolonialisasi Inggris tidak berlangsung lama, hanya kurang lebih 5 tahun. Ya. Kemudian Belanda berjaya kembali di laut maupun di darat. Nah, mereka orang Belanda datang lagi ke Indonesia menyerang Inggris. Oke, berikutnya. Nah, setelah Inggris terusir dari tanah air, dari Indonesia, mulai lagi pembangunan fisik bergaya Eropa di Indonesia oleh Belanda. Jadi Belanda itu hobinya membangun fisik, memberi tanda kepada kolonialnya itu membangun fisik sebanyak mungkin, bergaya Eropa tentunya. Berikutnya ya, salah satu peninggalan fisik yang sekarang masih ada itu adalah Istana Merdeka, kemudian juga gaya romantik di beberapa lokasi di Jakarta ya, di Kota Tua, banyak peninggalan Belanda. Oke, berikutnya. Nah, ada upaya dari orang-orang Belanda, arsitek Belanda yang idealis ya istilahnya, mencoba mengawinkan antara gaya Eropa dengan gaya bangunan lokal ya, terutama dalam bentuk atapnya ya, atapnya itu menghadirkan atap
sirap atau berupa suhunan yang terbuat dari genting. Itu selalu dihadirkan sebagai upaya mengawinkan arsitektur Indonesia dengan arsitektur Eropa. Oke, berikutnya. Nah, demikian pula pakaian orang Indonesia yang tadinya tuh misalnya kalau orang sini dia masih buligir, masih tidak menggunakan pakaian secara lengkap. Sekarang dengan hadirnya Belanda tahap berikutnya, mereka didandanin, walaupun mereka fungsinya hanya sebagai sais atau pembantu rumah tangga atau pengasuh bayi, dan mereka didandani dengan pakaian yang lengkap. Yang berikutnya. Nah, ini kaum pribumi secara bertahap bisa menerima kebudayaan Barat. Yang tadinya pakaiannya itu khas tradisi, sekarang pakai jas, pakai dasi, tapi bawahnya masih pakai kain, ya, masih pakai ikat. Sebagian lagi yang bekerja di kantoran atau di kepolisian atau di bagian-bagian keamanan itu sudah menggunakan pakaian ala Barat atau ala Belanda. Yang berikutnya, nah kita perlu mengenal ada dua tokoh desainer pribumi masa kolonial Belanda yang penting dan kalian harus tahu. Salah satunya adalah pelukis besar kita, Raden Saleh Syarif Bustaman. Nah, Raden Saleh ini di samping sebagai pelukis juga dia desainer. Ya biasa dulu merangkap-rangkap zaman dulu ya. Pelukis ya desainer, ya pematung ya segala macam. Ini sosok Raden Saleh waktu muda. Oke, berikutnya kita kenal kalian. Nah, ini Raden Saleh waktu tua nih udah pindah ke Indonesia, ke Nusantara. Perhatikan cara berpakaiannya, kemudian kursi yang dipakainya, dan taplak meja. Itu perkawinan antara tradisional, tradisi Jawa dengan Eropa. Berikutnya. Ini karya Raden Saleh yang ada di Indonesia. Ini adalah dia mendesain cover, ya, cover sebuah buku mengenai pertempuran dengan macan di Eropa. Kemudian ini adalah rumah Raden Saleh di Cikini. Dulu pernah menjadi rumah sakit Cikini. Ini adalah desain Raden Saleh, perkawinan gaya gotik. Kalau kalian ingat gaya gotik dengan gaya tradisional Jawa. Oke, berikutnya. Ini Raden Saleh, rumah Raden Saleh yang dia desain sendiri. Yang dikenal dulu sebagai Cikini Hospital. Nah, ini bangunan Raden Saleh dalam kondisi asli merupakan paduan gaya Eropa dengan gaya kenusantaraan. Sekarang masih ada di bangunan ini. Coba berikutnya. Nah, ini bagian dalam bangunan Raden Saleh dengan mebel-mebel yang dia rancang sendiri. Ya. Ini bangunan Raden Saleh yang kondisi sekarang udah mulai tidak terawat, kurang perawatan. Ini mebel-mebelnya yang tersisa dan bisa dikunjungi juga. Dan sekarang agak kurang terawat. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang penting lukisan Raden Saleh, yaitu lukisan penangkapan di Ponorogo. Ya, sosok di Ponorogo dengan gagah itu ditangkap. Ya. Ada versi lain, versi orang Belanda di Ponorogo-nya culun, nunduk. Kalau versi Raden Saleh di Ponorogo-nya gagah gitu. Oke, berikutnya. Ini lukisan karya Raden Saleh lainnya ya bergaya romantik. Jadi romantik itu dibuat detail, indah, proporsi diperhatikan, warna cerah. Ya, berikutnya. Ini penggambaran aktivitas Raden Saleh ketika membuat patung. Sebelum membuat patung, ya, Raden Saleh itu membuat modelnya dulu dari tanah liat kecil. Ya. Itu modelnya dibuat begitu.
nantinya dibuat dalam skala besar. Oke, berikutnya. Ini ada penghormatan untuk Raden Saleh di Jerman. Dibuatlah sebuah masjid. Di Jerman itu kan ada satu lokasi, satu daerah yang pernah disinggahi oleh Raden Saleh. Dan Raden Saleh sangat dihormati di daerah itu. Sehingga karena dia seorang Muslim, Raden Saleh itu dibuatkan masjid. Ya, semacam musola lah. Oke, selanjutnya. Nah, ini dalamnya musola atau masjid itu yang dibuat tahun 1848. Ini lambang penggambaran masjid itu. Berikutnya. Nah, ini peringatan bagaimana peranan Raden Saleh di Jerman. Berikutnya. Nah, penghormatan Raden Saleh tidak hanya dalam bentuk masjid tapi masyarakat Jerman itu mengadakan karnaval setahun sekali untuk menghormati Raden Saleh dengan mengusung replika masjid tadi ya, keliling satu kawasan atau satu pedesaan di Jerman. Oke, berikutnya. Nah, tokoh desainer yang lain yang terlupakan, tidak pernah tercatat dan tidak pernah diekspos itu Raden Ajeng Kartini. 21 April 1879 sampai 1904. 1904. Jadi umurnya itu hanya 25 tahun. Era Kartini ini. Oke, terus. Nah, ini Ra Kartini dengan suaminya. Kalian sudah sering lihat di foto-foto ini. Selanjutnya. Nah, ini karya-karya yang didesain atas saran Kartini. Mungkin Kartini tidak menggambar, tapi dia menyuruh tukang. Saya pengen mendesain kayak begini, saya pengen membentuk kayak begini. Nah, ini yang ada di Museum Kartini ini. Oke, berikutnya. Ini kalau ini lukisan karya Kartini. Ini yang gambar apa? Angsa itu lukisannya Kartini. Tidak pernah diekspos bahwa Kartini itu adalah seorang pelukis. Oke, berikutnya. Nah, ini botekan dan frame figura. Ini ide dari Kartini, dibuat oleh tukang-tukang ukirnya dan diekspor ke beberapa negara Eropa. Sukses ekspornya. Oke, berikutnya. Ini meja kerja Kartini zaman dulu ya, abad ke-18. Oke, berikutnya. Nah, ini karya lain Kartini, yaitu Kartini berani membuat terobosan tatkala orang-orang harus patuh pada pakem membuat batik, ya harus versi istana. Kartini nggak mau, gue pengen mendesain sendiri batik. Nah, dia keluarlah batik Kartini. Demikian pula kursi zaman itu, dibuatlah kursi versi Kartini. Oke, berikutnya. Nah, ini beberapa foto ya, botekan, tempat Quran, tempat perhiasan, buah gagasan Kartini. Selanjutnya. Nah, ini salah satu sudut Museum Kartini. Satu hal yang paling penting dari Kartini ini adalah Kartini School yang sekarang ini masih ada ya di beberapa kota, sekolah kepandaian putri atau SMK SMK Kartini, sekolah menengah Kartini. Jadi Kartini itu berperan juga dalam membuat pendidikan maju untuk wanita. Jadi bukan hanya surat-suratnya saja yang penting, bukan, tapi dia juga
membangun sekolah itu sendiri. Oke, berikutnya. Nih, beberapa penghormatan. Orang Belanda tahu peranan Kartini yang sesungguhnya. Makanya banyak buku ditulis tentang Kartini. Bahkan di salah satu jalan di Belanda diberi nama R.A. Kartini Straat. Jalan R.A. Kartini. Oke, berikutnya. Sudah sesi ketiga dari pertemuan kita sudah selesai. Setelah Anda mengikuti perkuliahan daring sejarah desain, apa yang Anda peroleh dalam mengamati materi tersebut? Apakah Anda memperoleh wawasan baru? Apakah Anda bisa mengamati perubahan-perubahan yang terjadi? Apakah ada manfaatnya buat pengembangan desain yang Anda akan lakukan di masa yang akan datang? Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas mengenai materi perkuliahan, silakan Anda mengirim pertanyaan itu melalui WA ataupun MS Teams ataupun Facebook, dan saudara selalu bersemangat. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih.